Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Rofiul selaku dosen mata kuliah manajemen aset dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas virtual ini. Adapun topik yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah manajemen resiko pembiayaan bank syariah. Perkenalkan, saya Tika Fitriani yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya ada Galang Saputra, Putri Dewi Purwati, dan Linda Dwi Septiani. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materinya. Materi yang pertama akan saya bacakan sendiri, tentang manajemen resiko. Manajemen resiko dalam PBI nomor 13-23-PBI-2011 merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank syariah tersebut. Selanjutnya, prinsip manajemen risiko menurut IFSP. Yang pertama, bank syariah harus memiliki strategi pembiayaan yang menggunakan bermacam-macam instrumen sesuai syariah dan mengenali potensi exposure kredit yang dapat terjadi di berbagai tahapan dalam pembiayaan. Yang kedua, bank syariah harus melakukan uji kelayakan sebelum memutuskan pilihan instrumen pembiayaan syariah yang tepat. Ketiga, bank syariah harus memiliki metodologi untuk mengukur dan melaporkan berbagai eksposur risiko kredit yang terjadi pada instrumen pembiayaan bank syariah. Next. Risiko. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu risiko yang sistematis, risiko yang diakibatkan adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, dan risiko tidak sistematis adalah risiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Jenis resiko. Resiko kredit, resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Resiko pasar, resiko pada posisi aset, liabilitas dan ekuitas akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko likuiditas, risiko akibat ketidakmampuan perusahaan memiliki likuiditas aset yang material karena penyagaan pasar, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan ketentuan. Risiko operasional yaitu risiko akibat tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya, risiko strategis. Risiko akibat kesalahan pengambilan keputusan strategi bisnis. Risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan. Dan yang terakhir, risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan dalam penyaluran pembiayaan. Adanya ketidakpastian dari kondisi pasar yang bisa mempengaruhi keputusan dari para debitur untuk mengembalikan dana tersebut. Adanya potensi perbedaan nilai penjualan dari barang yang dijaminkan pada saat kontrak dengan jatuh tempo. Calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar ketika mengajukan proposal pembiayaan. Ketidakmampuan bank dalam menganalisis dari penyebab si nasabah gagal bayar debitur karena dalam penyebab kegagalan bayar dari banyak sektor. Selanjutnya, penanganan pembiayaan bermasalah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan pembiayaan bermasalah yaitu keinginan debitur untuk menyelesaikan kewajiban, tingkat kerjasama dan keterbukaan debitur, kemampuan manajemennya, kemampuan finansial debitur, sumber penghasilan debitur, mudah tidaknya menjual jaminan,
kelengkapan dokumen jaminan, ada tidaknya tambahan jaminan baru, sengketa tidaknya jaminan, ada tidaknya sumber pembayaran dari usaha lain. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kurangnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.